Aisyah berdiri di depan pintu rumah kayu tua itu dengan tas ransel di pundaknya, air mata mengalir deras di pipinya. "Kamu bukan anakku lagi," teriak Ibu Siti sambil menunjuk ke jalanan gelap di desa kecil dekat Yogyakarta. Rina menunggu di luar gerbang, tangannya gemetar memegang tangan Aisyah yang dingin. Hanya dalam hitungan menit, kehidupan Aisyah berubah total. Malam itu, rahasia yang selama ini mereka jaga rapat-rapat akhirnya terbongkar. Semua dimulai 6 bulan sebelumnya, ketika Aisyah baru lulus SMA dan memutuskan pindah ke Jakarta untuk kuliah. Rina, pacarnya sejak kelas 12, ikut serta. Mereka menyewa kamar kecil di pinggir kota, berpura-pura sebagai saudara sepupu agar tetangga tidak curiga. Di desa, keluarga Aisyah terkenal saleh. Bapak Hasan adalah tokoh masyarakat yang selalu mengimami salat Jumat, sementara Ibu Siti rajin mengajar mengaji anak-anak tetangga. Cinta Aisyah dan Rina lahir secara diam-diam di bangku sekolah. Awalnya hanya pandangan lama, lalu pesan-pesan malam hari, sampai akhirnya mereka saling mengaku di bawah pohon mangga belakang sekolah. "Aku takut, tapi aku tak bisa bohong lagi," bisik Rina saat itu. Aisyah mengangguk, hatinya berdegup kencang. Mereka tahu risikonya besar. Di Indonesia, cinta sesama jenis masih dianggap dosa besar oleh banyak orang. Tapi cinta mereka terlalu kuat. Setelah lulus, Aisyah berjanji akan bekerja paruh waktu agar bisa membiayai hidup bersama. Rina membantu dengan mengajar les priat. Mereka bahagia meski hidup sederhana. Sampai suatu hari, sepupu jauh Ibu Siti kebetulan kuliah di Jakarta dan melihat mereka berdua berpegangan tangan di pasar malam. Berita itu menyebar cepat seperti api. Telepon dari ibu datang tengah malam. "Pulang sekarang juga, Aisyah. Ada yang harus kita bicarakan." Suara ibu dingin, tak seperti biasanya. Aisyah tahu, rahasianya sudah terbongkar. 2 hari kemudian, ia pulang dengan Rina menunggu di luar desa. Ibu Siti membuka pintu dengan wajah merah padam. "Kamu tinggal serumah dengan perempuan. Kamu gila. Apa kata orang desa nanti? Bapakmu bisa kena stroke," teriaknya. Aisyah mencoba menjelaskan, tapi setiap kata ditolak. "Ini bukan pilihan, Bu. Ini siapa aku." Ibu Siti menggeleng keras. "Kamu sudah mati buatku mulai sekarang. Keluar dari rumah ini." Tas Aisyah dilempar ke halaman. Bapak Hasan hanya diam di ruang tamu, matanya kosong. Malam itu, Aisyah dan Rina berjalan kaki menuju stasiun bis, meninggalkan desa yang dulu mereka anggap rumah. Aisyah menangis sepanjang perjalanan kembali ke Jakarta. "Kita akan bertahan," bisik Rina sambil memeluknya erat di bis yang bergoyang. Tapi Aisyah tahu, ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Di Jakarta, uang mereka hanya cukup untuk 2 bulan. Aisyah mencari kerja serabutan sebagai pelayan KAI sambil kuliah malam. Rina mengajar les online. Mereka tidur bergantian di kamar sempit itu, saling menghibur saat malam terasa terlalu dingin. Namun, telepon dari desa tak pernah berhenti. Adik Aisyah, Rial, menelepon diam-diam. "Ibu menangis setiap malam, Kak. Bapak tak mau makan. Pulanglah, tapi bilang saja ini cuma salah paham." Aisyah merasa hatinya robek. Ia mencintai keluarganya, tapi ia juga mencintai Rina. Setiap malam ia bertanya pada dirinya sendiri, mana yang harus ia pilih. Bulan pertama berlalu dalam ketakutan. Tetangga Jakarta mulai curiga melihat 2 perempuan muda tinggal bersama tanpa keluarga. Aisyah mulai memakai jilbab lebih ketat agar terlihat normal. Rina marah. "Kamu malu sama aku?" tanyanya suatu malam. Aisyah tak bisa menjawab. Tekanan semakin berat. Sampai suatu hari,
Aisyah mendapat tawaran beasiswa otogrey dari sebuah lembaga seni di Jakarta. Ia mengirim portofolio oto-oto hitam putih tentang kehidupan perempuan di desa. Tak disangka oto-oto itu menarik perhatian juri internasional. Ini kesempatan kita, kata Rina penuh harap. Tapi Aisyah ragu. Jika ia menang, namanya akan terpampang di mana-mana. Dan rahasianya bisa terbongkar lagi. Malam itu ia menangis di bahu Rina. Aku takut kehilangan semuanya, Rin. Rina mengusap rambutnya. Kita akan hadapi bersama. Namun, Aisyah tak tahu bahwa beberapa minggu lagi, ia akan dihadapkan pada pilihan yang tak bisa ditarik kembali. Pagi itu surat pemberitahuan beasiswa tiba. Aisyah terpilih sebagai salah satu inalis kompetisi otogrey Asia Tenggara di Singapura. Hadiahnya besar, uang tunai, pameran internasional, dan kesempatan kuliah gratis di universitas ternama. Rina memeluknya erat. Kamu layak, sayang. Ini impianmu. Tapi di balik senyum Aisyah, ada ketakutan. Jika ia pergi ke Singapura, namanya akan disebut di media. Ibu dan bapak pasti tahu. Seminggu kemudian, telepon dari desa berdering lagi. Kali ini Bapak Hasan sendiri yang bicara. Suaranya berat. Aisyah, pulanglah. Ibu sakit. Kami dengar kamu ikut lomba di luar negeri. Jangan bikin malu keluarga. Aisyah terdiam lama. Aku tak bisa pulang, Pak. Aku sudah punya hidup di sini. Bapak mendengus. Hidup dengan perempuan itu. Kamu mau kami semua dikucilkan desa. Percakapan berakhir dengan Bapak menutup telepon. Malam harinya, Aisyah bertengkar hebat dengan Rina. Kamu selalu memilih keluarga daripada aku, teriak Rina. Aisyah membela diri. Mereka orang tuaku, Rin. Kamu tak mengerti tekanan ini. Untuk pertama kalinya, Rina pergi menginap di rumah teman. Aisyah tidur sendirian, menyesali kata-katanya. Besok paginya, Rina kembali dengan mata sembab. Ma, aku takut kehilanganmu. Mereka berbaikan, tapi luka itu tetap ada. Aisyah memutuskan untuk tetap ikut kompetisi, tapi ia berbohong pada keluarga. Ia bilang kepada Rial bahwa ia pergi kuliah biasa saja. Di Singapura, Aisyah merasa hidup. Ia bertemu otograyer dari berbagai negara, mendengar cerita mereka tentang identitas dan kebebasan. Salah satu juri, seorang seniman lesbian dari Thailand, melihat potret Aisyah tentang perempuan yang tersembunyi. Kamu punya suara kuat, katanya. Aisyah tersenyum pahit. Kembali ke Jakarta, ia menang penghargaan tingkat nasional. Berita kecil muncul di koran lokal. Ibu Siti melihatnya. Telepon datang lagi. Kamu terkenal sekarang. Jangan lupa darah dagingmu di desa ini. Suara ibu penuh amarah bercampur bangga. Aisyah merasa bingung. Apakah ini kesempatan untuk mengakui semuanya? Tapi Rina menyarankan agar diam dulu. Tunggu sampai kita benar-benar aman. Bulan berikutnya, undangan pameran internasional di Bangkok tiba. Aisyah harus mempresentasikan karya secara langsung. Kali ini ia tak bisa bohong lagi. Ia memberitahu keluarga melalui Rial. Responsnya dingin. Jika kamu pergi, jangan harap kami mengakui kamu sebagai anak. Aisyah menangis semalaman. Rina memeluknya. Aku di sini. Selalu. Di Bangkok, Aisyah bertemu banyak orang yang terbuka. Ia mulai berani mengambil otot tentang pasangan sesama jenis di Asia. Karyanya mendapat pujian. Tapi di belakang panggung, ia menerima pesan dari ibu. Orang desa mulai bertanya. Kamu mau kami mati malu? Aisyah merasa seperti dihantam. Ia menelepon Rina.
Mungkin aku harus pulang dan bilang ini salah paham. Rina diam lama. Jika kamu lakukan itu, aku tak tahu lagi kita ini apa. Kata-kata itu seperti pisau. Aisyah kembali ke Jakarta dengan hati hancur. Di bandara, Rina menunggu dengan senyum paksa. Mereka berpelukan, tapi ada jarak yang tak terucap. Tekanan semakin meningkat ketika seorang tetangga Jakarta mengirim foto mereka berdua ke grup keluarga besar. Ibu Siti menelepon histeris. Kamu tinggal bersama dia lagi. Aku sudah bilang keluar dari hidupku. Aisyah tak bisa tidur. Ia mulai menghindari Rina, takut semakin dalam terluka. Rina merasa dikhianati. Kamu berubah karena mereka, katanya suatu malam. Aisyah tak membantah. Ia tahu ia sedang mengorbankan cinta demi menjaga nama keluarga. Tapi harga itu mulai terasa terlalu mahal. Saat itu, email dari panitia internasional datang. Karyanya terpilih sebagai pemenang utama penghargaan Autogray Dunia di Paris bulan depan. Aisyah membaca email itu berkali-kali. Ini mimpi yang jadi kenyataan. Tapi juga mimpi buruk bagi keluarganya. Ia duduk di lantai kamar kecil itu memeluk lutut. Rina mendekat, tapi Aisyah menjauh. Aku tak tahu harus bagaimana, Rin. Aku takut. Rina menangis diam-diam, pilih aku atau mereka. Kali ini sungguhan. Undangan Paris sudah di tangan. Aisyah harus berangkat 2 minggu lagi. Ia memutuskan untuk menelepon ibu secara langsung. Suara Ibu Siti terdengar lelah. Kamu mau ke Paris? Untuk apa? Biar seluruh dunia tahu kamu itu. Kata lesbian tak pernah dicapkan, tapi menggantung di udara. Aisyah mencoba menjelaskan. Ini kesempatan besar, Bu. Aku bisa bantu keluarga nanti. Ibu tertawa getir. Kamu sudah bantu kami dengan membawa malu ini. Bapakmu tak bisa keluar rumah karena gosip. Percakapan berakhir dengan tangisan ibu. Aisyah merasa bersalah luar biasa. Malam itu ia bertengkar lagi dengan Rina. Kamu selalu memprioritaskan mereka. Rina berteriak. Kamu tak pernah benar-benar di pihakku. Aisyah, dalam kemarahan, mengatakan sesuatu yang ia sesali kemudian. Mungkin memang lebih baik kita pisah sementara. Rina pergi malam itu juga. Aisyah menyesal seketika. Ia mencari Rina ke rumah temannya, tapi Rina menolak bertemu. Kasih aku waktu, pesannya. Aisyah sendirian di kamar kecil itu. Ia mulai memotret dirinya sendiri di cermin, wajah lelah, mata kosong. Oto-oto itu ia kirim ke panitia sebagai tambahan portfolio. Mereka memuji. Ini sangat kuat, sangat pribadi. Aisyah tahu ia sedang menceritakan kisahnya sendiri tanpa sadar. Seminggu sebelum ke Paris, Rial menelepon. Ibu masuk rumah sakit, Kak. Tekanan darah tinggi. Dia bilang karena kamu. Aisyah panik. Ia membatalkan tiket sementara, pulang diam-diam ke desa. Di rumah sakit kecil itu, ibu terbaring lemah. Kenapa kamu kembali? Tanya ibu pelan. Aisyah memegang tangannya. Aku khawatir, Bu. Ibu menatapnya lama. Kalau kamu benar-benar sayang kami, tinggalkan perempuan itu. Bilang ke dunia ini cuma teman. Aisyah terdiam. Ia melihat ayahnya di sudut ruangan, wajahnya tua sekali. Malam itu, Aisyah tidur di rumah lama. Ia merasa seperti kembali ke penjara. Pagi harinya, ia menemui Rina lewat telepon. Aku harus bohong dulu, Rin. Untuk ibu. Rina menangis. Kamu mengkhianatiku lagi. Aisyah tak bisa membantah. Ia pulang ke Jakarta dengan hati berat. Tiket Paris sudah dikonfirmasi ulang.
Di pesawat, ia menulis surat panjang untuk Rina yang tak pernah ia kirim. Di Paris, kota cahaya itu, Aisyah merasa kecil. Upacara penghargaan diadakan di gedung mewah. Karyanya dipajang besar, serangkaian oto tentang cinta yang disembunyikan. Juri memberikan piala emas. Saat pidato, Aisyah hampir menyebut Rina, tapi ia menahan diri. Terima kasih untuk semua yang mendukungku diam-diam, katanya. Malam itu, berita penghargaan menyebar ke Indonesia. Media lokal memberitakan, otografer muda Indonesia raih penghargaan dunia. Nama Aisyah ada di mana-mana. Telepon dari desa berdering tak henti. Ibu Siti menelepon dengan suara gemetar. Kamu terkenal sekarang. Tapi orang desa bilang kamu aneh. Apa yang harus kami jawab? Aisyah duduk di hotel mewah, menatap piala di meja. Ia merasa menang dan kalah pada saat yang sama. Rina tak menjawab pesannya. Aisyah tahu, ia telah kehilangan banyak. Kembali ke Jakarta, ia berharap bisa bertemu Rina. Tapi Rina sudah pindah. Aku butuh ruang, tulis pesan terakhirnya. Aisyah merasa dunia runtuh. Ia duduk di kamar kosong, memandang oto mereka berdua yang masih tersimpan. Penghargaan internasional itu membawa uang dan ketenaran, tapi juga membawa kesepian yang tak tertahankan. Ibu Siti menelepon lagi. Kali ini suaranya berbeda. Aku lihat berita itu. Kamu bahagia di sana. Aisyah tak tahu harus menjawab apa. Badai belum selesai. Berita penghargaan semakin menyebar. Televisi nasional mewawancarai Aisyah ya Om. Ia berusaha menjawab netral, tapi pertanyaan tentang diinspirasi pribadi membuatnya gugup. Saya hanya ingin ceritakan suara yang sering tak terdengar, katanya hati-hati. Di desa, gosip semakin liar. Beberapa tetangga mulai menjauhi keluarga Aisyah. Bapak Hasan berhenti ke masjid karena malu. Ibu Siti tak keluar rumah selama seminggu. Rial menelepon Aisyah marah. Kamu senang sekarang? Keluarga kita hancur karena kamu. Aisyah tak bisa tidur. Ia mencoba menghubungi Rina berkali-kali, tapi nomornya sudah tidak aktif. Teman Rina bilang ia pindah ke Bandung untuk kerja baru. Aisyah merasa kehilangan separuh jiwanya. Suatu malam, ia menerima pesan anonim di media sosial. Kamu harus pulang dan minta maaf pada ibumu. Jangan bawa malu terus. Aisyah tahu itu dari orang desa. Tekanan semakin berat. Panitia penghargaan mengundangnya lagi ke pameran di Eropa. Kali ini, mereka meminta ia berbicara lebih terbuka tentang karya. Aisyah ragu. Jika ia bicara jujur, keluarganya bisa hancur total. Tapi jika diam, ia mengkhianati dirinya sendiri. Ia menghabiskan malam-malam panjang memandang oto lama bersama Rina. Dalam diam, ia mulai menulis jurnal. Kata-kata tentang cinta, ketakutan, dan harga kebebasan. Jurnal itu ia ubah menjadi seri oto baru. Tanpa sadar, ia sedang mempersiapkan pengakuan besar. Di desa, Ibu Siti diam-diam mencari tahu tentang penghargaan itu. Ia membuka laptop Rial, melihat oto Aisyah di panggung Paris. Air matanya jatuh. Anakku kenapa harus begini, gumamnya. Bapak Hasan melihat istrinya menangis. Biarkan saja. Dia sudah memilih jalannya. Tapi Ibu Siti tak bisa. Malam itu ia pergi ke kamar Aisyah yang dulu membuka lemari lama. Ia menemukan surat-surat cinta dari Rina yang tersembunyi. Ia membacanya satu persatu. Hatinya hancur, tapi ada sesuatu yang berubah. Aisyah di Jakarta menerima telepon tak terduga dari ibu. Pulanglah sebentar. Kita bicara baik-baik. Aisyah terkejut. Ia naik kereta malam ke Yogyakarta. Di rumah, suasana dingin.
Bapak tak mau bertemu. Ibu Siti duduk di ruang tamu. Kamu bahagia dengan pilihanmu? Tanyanya pelan. Aisyah mengangguk. Tapi aku juga sedih kehilangan kalian. Ibu diam lama. Orang desa bilang kamu membawa kutukan. Tapi aku lihat kamu menang penghargaan besar. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Percakapan itu tak menyelesaikan apa-apa, tapi setidaknya tak ada teriakan. Aisyah kembali ke Jakarta dengan harapan kecil. Rina masih tak terhubung. Aisyah mulai mencari tahu alamatnya di Bandung. Ia naik bus, tiba di apartemen kecil Rina. Rina membuka pintu dengan wajah kaget. "Kenapa kamu di sini?" Aisyah memeluknya langsung. "Aku minta maaf. Aku tak bisa hidup tanpamu." Mereka menangis bersama. Tapi Rina masih ragu. "Kamu masih takut sama keluargamu?" Aisyah tak bisa menjawab ya atau tidak. Mereka menghabiskan malam bicara panjang. Rina bercerita tentang kesepiannya di Bandung. Aisyah bercerita tentang panggung Paris. Keesokan harinya, mereka kembali bersama ke Jakarta. Tapi ketegangan masih ada. Berita tentang Aisyah semakin ramai. Sebuah stasiun televisi besar ingin wawancara eksklusi. Aisyah tahu, ini saatnya memutuskan. Jika ia setuju, ia harus siap dengan pertanyaan sulit. Ibu Siti menelepon lagi. "Jangan bicara apa-apa yang aneh di televisi. Pikirkan adikmu yang masih sekolah." Aisyah merasa terjebak. Malam sebelum wawancara, ia bertengkar hebat dengan Rina. "Kamu masih memilih mereka?" Rina pergi lagi. Aisyah duduk sendirian, memandang piala di rak. Ia tahu, tak lama lagi ia harus membuat keputusan yang tak bisa diulang. Wawancara televisi berlangsung lie. Aisyah duduk tegang di studio. Pembawa acara bertanya tentang inspirasi karyanya. "Apa yang membuat Anda mengambil otot tentang kehidupan tersembunyi perempuan?" Aisyah menarik napas dalam. "Karena saya juga pernah hidup dalam bayangan. Saya mencintai seorang perempuan." Studio hening sejenak. Kata-kata itu keluar begitu saja. Tak bisa ditarik lagi. Berita menyebar seperti irus. Autograir Indonesia raih penghargaan dunia mengaku lesbian di judul utama di mana-mana. Telepon Aisyah panas. Rina menelepon histeris. "Kamu gila. Kamu tak bilang dulu padaku." Aisyah menangis. "Aku tak tahan lagi, Rin. Aku harus jujur." Di desa, Ibu Siti melihat berita di televisi tetangga. Ia pingsan. Bapak Hasan marah besar. Anak itu sudah tak punya malu. Rial menelepon Aisyah. "Kamu hancurkan keluarga kita." Aisyah tak bisa berhenti menangis. Tapi anehnya, banyak pesan dukungan dari orang asing. "Kamu berani. Kamu inspirasi." Rina datang ke apartemen malam itu. Mereka berpelukan lama. "Aku takut, tapi aku bangga padamu," bisik Rina. Keesokan harinya, Aisyah menerima undangan dari Organisasi Hak Asasi Internasional. Mereka ingin ia berbicara di konferensi besar. Ini kesempatan baru, tapi juga risiko besar. Ibu Siti tak menelepon sama sekali. Aisyah merasa kehilangan ibunya selamanya. Ia memutuskan untuk kembali ke desa sekali lagi. Kali ini, pintu rumah terkunci. Ibu Siti berteriak dari dalam. "Pergi. Kamu sudah bukan bagian dari kami." Aisyah berdiri di depan pagar, hujan deras membasahi tubuhnya. Ia meninggalkan surat di bawah pintu. "Maafkan aku, Bu. Tapi aku tak bisa hidup berbohong lagi." Kembali ke Jakarta, ia dan Rina memulai hidup baru. Mereka pindah ke apartemen lebih besar.
Aisyah mulai menerima tawaran pekerjaan dari luar negeri. Tapi setiap malam, ia memikirkan ibunya. Rina mendukungnya sepenuh hati. Kita akan lewati ini bersama. Bulan berlalu. Penghargaan internasional membawa Aisyah ke panggung-panggung besar. Ia berbicara tentang cinta, identitas, dan keluarga. Banyak orang Indonesia yang diam-diam mengirim pesan terima kasih. Tapi di desa, keluarganya masih bungkam. Sampai suatu hari, Rial menelepon. Ibu-ibu berubah, Kak. Dia diam-diam nonton video kamu di YouTube. Aisyah tak percaya. Ia terus bekerja keras. Suatu malam, email dari panitia penghargaan baru datang. Ia terpilih sebagai pembicara utama di acara global tentang kesetaraan. Ini puncak karirnya. Tapi ia tahu, ini juga saat pengakuan terakhir. Ia memutuskan untuk mengajak Rina ke acara itu. Kali ini, aku akan perkenalkan kamu sebagai pasanganku di depan dunia. Rina tersenyum. Kamu yakin? Aisyah mengangguk. Aku tak mau kehilanganmu lagi. Di desa, Ibu Siti diam-diam membeli bendera kecil berwarna pelangi dari pasar online. Ia menyembunyikannya di laci. Bapak Hasan tak tahu. Malam sebelum acara besar Aisyah, Ibu Siti duduk sendirian di teras. Ia memandang bendera itu lama. Air matanya jatuh. Anakku, mungkin aku salah. Acara besar itu diadakan di Gedung Megah Jakarta. Ribuan orang hadir, kamera dunia menyala. Aisyah berdiri di panggung, Rina di baris depan. Malam ini, saya ingin berterima kasih pada orang yang paling penting dalam hidup saya, katanya. Suaranya mantap. Rina, pasangan saya. Cinta saya. Tanpa dia, saya tak akan ada di sini. Ruangan hening sesaat, lalu tepuk tangan membahana. Rina menangis bahagia. Aisyah melanjutkan pidatonya tentang perjuangan identitas di Indonesia. Kata-katanya jujur, menyentuh. Berita langsung menyebar ke seluruh dunia. Di desa kecil itu, Ibu Siti menonton Lie di ponsel Rial. Air matanya mengalir tanpa suara. Setelah acara selesai, Aisyah dan Rina pulang dengan tangan saling genggam. Mereka merasa bebas. Tapi Aisyah tahu keluarganya mungkin tak akan pernah memakan. Pagi berikutnya, telepon dari Rial. Kak, ibu-ibu keluar rumah pagi-pagi. Dia bawa sesuatu. Aisyah bingung. Beberapa jam kemudian, oto dari Rial masuk. Di depan gerbang rumah kayu tua itu, bendera pelangi kecil berkibar pelan ditiup angin pagi. Ibu Siti berdiri di sampingnya, diam-diam, tanpa kata. Tak ada pengumuman besar. Hanya kibaran kecil itu. Aisyah menatap oto itu lama, air mata bahagia bercampur sedih. Rina memeluknya dari belakang. Dia menerimamu, sayang. Aisyah tersenyum. Mungkin belum sepenuhnya. Tapi ini awal. Di desa, gosip masih ada. Bapak Hasan tak bicara. Tapi Ibu Siti tak peduli lagi. Ia meninggalkan bendera itu di sana setiap pagi. Aisyah dan Rina melanjutkan hidup mereka. Karier Aisyah semakin cemerlang. Mereka pindah ke rumah kecil dengan halaman, tempat mereka bisa bebas. Kadang Aisyah menelepon ibu, hanya mendengar suara Jihad pelan di ujung sana. Tak ada ma besar, tapi tak ada penolakan lagi. Tahun berlalu. Aisyah menjadi suara penting bagi komunitasnya. Tapi di hatinya, ia tahu harga yang dibayar, kehilangan sebagian keluarga, kehilangan desa masa kecil. Tapi ia juga mendapat kebebasan, cinta sejati, dan penghargaan dunia. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di teras menatap bintang, Aisyah bertanya pada Rina. Kamu bahagia? Rina mengangguk. Lebih dari apapun. Aisyah tersenyum.
Bendera kecil di desa masih berkibar. Mungkin suatu hari, ibu akan menelepon dan bilang pulanglah. Tapi untuk sekarang, ini cukup. Kebenaran telah dibayar mahal, tapi ia akhirnya bebas. Apakah benar bahwa mengungkap identitas diri selalu sepadan dengan risiko kehilangan keluarga selamanya? Benar atau salah?